Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Process Model Notation atau disingkat BPMN. BPMN ini biasanya digunakan untuk menggambarkan as is condition business process. Artinya digunakan untuk mengcapture proses bisnis sebelum dilakukan development system. Biasanya seorang sistem analis melakukan wawancara kepada klien, kemudian hasil wawancara itu dituangkan dalam bentuk BPMN untuk proses bisnisnya, dan pada pertemuan berikutnya atau wawancara berikutnya, BPMN ini dipresentasikan ke klien untuk menyepakati bahwa bisnis proses yang ada sekarang seperti ini gitu. Tapi BPMN ini juga bisa digunakan untuk menggantikan activity diagram yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di mana activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan proses atau alur proses saat menggunakan sistem yang akan didevelop. Oke, kita lanjutkan. BPMN ini memiliki 4 elemen. Yang pertama, swim lane. Yang kedua, connecting object. Dan yang ketiga, artifact. Yang keempat, flow object. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Elemen dalam BPMN yang tadi digambarkan, penjelasan singkatnya seperti ini. Swim lane itu adalah mekanisme untuk mengatur dan memisahkan peran atau penanggung jawab dari suatu proses. Nama notasinya ada dua, yaitu pull dan lane. Sederhananya, swim lane ini mewakili satu aktor dalam sebuah proses bisnis. Lane digunakan untuk menggambarkan satu aktor, dan pull digunakan untuk menggambarkan kumpulan aktor. Misalnya dalam suatu proses bisnis perlu menggambarkan dalam satu departemen itu ada beberapa seksi. Misalkan seksi departemen finance, di situ ada purchasing dan ada accounting. Maka kita memerlukan pull untuk menggambarkan departemen finance. Kemudian kita menggunakan lane untuk menggambarkan seksi purchasing dan seksi accounting. Elemen selanjutnya yaitu connecting object. Connecting object adalah konektor dari objek yang mengalir pada suatu proses. Ada 3, yaitu sequence flow, message flow, dan association. Biasanya gambarnya berupa garis panah. Kemudian elemen yang ketiga yaitu artifact. Artifact adalah informasi tambahan dalam suatu proses. Bisa berupa annotation, group, data object, dan data store. Elemen yang keempat yaitu flow object, yaitu objek yang mengalir pada suatu proses, seperti event, activity, dan gateway. Nah, ini penggunaan swim lane, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dia untuk mengelompokkan beberapa lane. Nah, ini pull, ya, ini lane. Gitu. Pull itu kontainer dari suatu proses, sekumpulan ya. Kontainer itu sekumpulan. Kemudian lane, partisi dari suatu proses yang menunjukkan suborganisasi. Dalam contoh tadi, menunjukkan seksi, atau jabatan, atau peran, atau penanggung jawab. Kemudian ini connecting object. Sequence flow, konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir dalam suatu proses atau dalam suatu pool. Nah, ini garis lurus dengan tanda panah, simbolnya ini untuk menggambarkan koneksi dalam satu pool. Kemudian message flow adalah konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir antar proses beda pool. Jadi kalau nyebrang pool
itu menggunakan message flow. Simbolnya garis putus-putus dengan panah, kemudian di atas atau di tengah garisnya itu ada name atau message-nya apa. Kemudian association adalah konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artefak. Nah, contohnya ini titik-titik atau titik-titik dengan panah. Nah, ini adalah contoh swimlane proses bisnis organisasi. Di sini ditunjukkan ada pool dengan nama pengajuan kredit. Kemudian ada land, analis kredit, resepsionis, pemohon. Di sini pool namanya pengajuan kredit, seolah-olah ini adalah departemen yang membawahi, di bawahnya ada bagian analis kredit, resepsionis, dan pemohon. Nah, kemudian ini contoh proses bisnisnya seperti ini. Kemudian swimlane proses bisnis sistem, ini contoh selanjutnya. Di sini ada penambahan informasi peraturan. Kemudian ada sistem INSW General 2, ada partner bersama. Cuman kalau di sini poolnya berupa kata kerja, yaitu penambahan informasi peraturan. Selanjutnya artifak. Ada 4 annotation, group, data object, dan data store. Annotation itu adalah penjelasan dari suatu objek yang mengalir. Notasinya kotak seperti ini. Kemudian group adalah pengelompokan dari beberapa objek yang mengalir. Biasanya dengan notasinya dengan kotak dengan garis putus-putus untuk mengelompokkan objek. Kemudian data objek, file, dan dokumen yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Simbolnya paper seperti ini. Kemudian data store, sistem dan aplikasi yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Simbolnya database seperti ini. Nah, ini contoh annotation. Contoh annotation seperti ini. Jadi subproses ini membutuhkan approval dari board of director. Jadi seolah-olah ini ada subproses, ya. Kemudian dijelaskan di sini. Dan ada sambungannya ke sana. Nah, ini data store. Ini data objek. Nah, data store ini contohnya di sini ada suatu aktivitas menganalisis kelayakan kredit. Nah, dalam menganalisis itu nanti disimpan di data store. Kemudian di sini ada menginformasikan penolakan kredit. Nah, di sini menginformasikannya berupa surat. Jadi di sini digambarkan data objek file. Seperti itu. Nah, ini event. Event itu trigger, ya, atau percabangan juga bisa. Jadi, contohnya start event dan end event. Ini ada contoh start event dan end event, seperti start dan stop dalam flowchart. Kemudian activity. Activity itu seperti dalam activity diagram juga, bentuknya kotak seperti ini. Di dalamnya ada task yang dilakukan dalam activity tersebut. Untuk menggambarkan suatu activity yang di dalamnya masih ada sub activity, digambarkan dengan kotak dan tanda plus. Artinya kalau ada tanda plus, di dalamnya masih ada proses-proses kecil di dalamnya. Nah, subproses. Tadi kan ada proses yang di dalamnya masih ada proses. Nah, berarti ini digambarkan seperti ini. Plus di dalam detailnya seperti ini. Nah, biasanya dalam menganalisis, seorang sistem analis dia akan berpikir global dulu. Bisa jadi dalam pemikiran global itu dia akan menuangkan semua aktivitasnya dalam bentuk seperti ini. Kemudian gateway. Gateway itu percabangan. Itu eksklusif gateway, pilih salah satu. Seperti percabangan biasa. Kemudian paralel gateway, kegiatan persamaan yang dalam satu waktu, artinya barengan.
Kalau seperti ini berarti nanti alurnya akan memilih salah satu, kiri atau ke kanan gitu. Nah, tapi kalau seperti ini artinya alurnya jalan bareng dan dua-duanya jalan. Ini contoh exclusive gateway, contohnya seperti ini. Ada pertanyaan lebih dari 500 juta, nah dia akan memilih salah satu, ya apa tidak. Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Ini juga gitu. Nah, setuju, kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Nah, ini namanya exclusive gateway. Oke, selanjutnya adalah parallel gateway. Parallel gateway ini fungsinya untuk menjalankan aktivitas secara bersamaan. Contohnya di sini mempersiapkan dokumen profil seluruh peserta. Nah, setelah itu ada 3 aktivitas bareng. Pertama, menilai prestasi akademik, menilai prestasi non-akademik, menilai kondisi keuangan. Nah, untuk menggambarkan paralel aktivitas seperti ini digunakan parallel gateway. Nah, setelah itu di sini juga bisa digunakan untuk menyatukan. Setelah adanya paralel, kemudian disatukan kembali ke proses selanjutnya. Nah, ini fungsi dari parallel gateway. Oke, demikian pembahasan tentang BPMN. Sederhana dan sangat mudah untuk digunakan untuk mengcapture atau menggambarkan kondisi proses bisnis sebelum dilakukan development system. Tapi juga bisa digunakan untuk menggambarkan proses bisnis yang akan didevelop. Dan perlu diketahui bahwa BPMN ini sebenarnya di luar dari notasi UML dia sendiri. Ya, cuman karena sifatnya yang sama dengan activity diagram, biasanya pembahasannya dilakukan bareng dengan pembahasan UML. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.